Awalnya Mbak Bella tinggal di Jerman itu karena kuliah. Namun sampai sekarang hingga belasan tahun lamanya beliau masih tinggal di Jerman. Dan sempat merasa bahwa beliau sudah sangat jauh dari Islam hingga kemudian beliau bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang sangat susah, termasuk bisa melunasi hutangnya hingga ratusan juta dengan keberkahan selawat. Bagaimana kisah Mbak Bella? Bagaimana dia memperjuangkan semua permasalahan-permasalahan dalam hidupnya, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepadanya di saat-saat yang genting dan susah. Nah, teman-teman bisa simak kisah Mbak Bella berikut ini, tonton dari awal sampai akhir agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Mbak Bella. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak Ustadz. ya, dengan Mbak Bella ya. Iya, dengan Bella di sini, Oke, Pak. tadi ngechat saya katanya ada kisah yang mau diceritakan tentang keberkahan salawat. Boleh, silakan Mbak diceritain. Oh, banyak sekali. Saya bingung mau mulai dari mana. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin awalnya dari awalnya dulu ya, Pak. Boleh, Itu silakan. jadi saya udah di Jerman ini 10 tahun, Pak. 10 tahun lebih lah. Oke. Dulu awalnya itu saya sempat dapet beasiswa, tapi di Austria. Sekarang ini Terus habis statusnya itu status Mbak Bella mahasiswa atau bekerja? Enggak, saya udah kerja, Pak. Udah kerja. Saya cuma sampai S1 doang, Pak. Oke. Dan itu kayak pertukaran pelajar doang, jadi cuma setahun doang. Tapi karena di Austria gitu Halo. sama orang Jerman, terus kita pacaran gitu. Tapi putus, Pak, karena jauh kan. Terus karena saya kayak bisa buktiin gitu, saya bisa ke Eropa sendiri. Akhirnya kita balikan lagi. Setelah balikan itu, saya pulang kan ke Indonesia cuma setahun doang di Austria, itu program belajarnya. Sebentar. Terus Mbak pas kok di Indonesia aslinya orang mana? Oh, saya dari Solo, Pak. Oh iya. Kuliahnya di Semarang tapi di Undip. Oke, lanjutkan. Ya, terus jadi setelah program itu kuliah saya yang S1 di Undip itu belum selesai. Jadi setelah program memang harus kembali buat menyelesaikan kuliah kan. Terus saya pulang ke Indonesia, nggak lama setelah itu akhirnya kita nikah. Karena itu dulu pikirannya takut dosa gitu ya, Pak. Jadi pengen halal. Dia juga alhamdulillah masuk Islam. Terus nggak lama setelah itu, jadi saya ke Jerman kan, Pak. Jadi ke Jermannya itu sebenarnya belum nikah, cuman ada program kayak volunteer gitu, Pak, di Jerman. Oke. Terus di Jerman itu akhirnya kita nikah. Dia jadi mualafnya di Turki, terus kita habis itu langsung nikah. Itu tahun 2000. Halo. Ternyata karena ya. Tadi kepotong nggak sempat start jadi nikahnya tahun berapa dulu? Oh ya. Tahun 2016 itu. Oke, terus? Terus jadi saya udah lulus, terus udah ada kerjaan juga di Jerman pas itu ya, karena ada program volunteer itu. Habis itu saya kayak ikutan program-program di sini gitu, Pak. Akhirnya saya punya bisnis sendiri. Itu pas punya bisnis sendiri itu kita udah nikah gitu kan. Nah, tapi dari situ tuh udah kelihatan gitu, Pak. Dia juga nggak mengamalkan Islam, saya juga enggak. Jadi gitu. malah justru saya yang kebawa kehidupan di sini, Pak. Okay. Jadi saya kayak tersesat gitu ya, Pak. Terus lama-kelamaan itu, iya Pak, lemah ya. Terus kayak lama-kelamaan itu kelihatan kalau pernikahannya itu memang nggak diridoi mungkin ya, nggak berkah gitu. Karena memang dia juga masuk Islamnya juga biar bisa nikah, jadi nggak pernah sama sekali juga mempraktekkan agama Islam apapun gitu. Bahkan kalau ditanya orang dia juga malu gitu kan. Jadi saya kebawa gitu, Pak. Jadi jujur saya dulu tuh kayak malu gitu, Pak, jadi orang Islam, karena di lingkungan di Jerman kan memang ada kayak diskriminasi gitu ya, Pak. Jadi saya memang kebawa kayak malu gitu, Pak, buat hidup sebagai orang Muslim gitu. Terus? Tersesat banget saya. Terus berkali-kali. Halo. Iya. Terputus-putus, Mbak, tadi. Berkali-kali ngapain? Berkali-kali saya keguguran, Pak. Oke. 7 kali saya keguguran.
Dan itu tuh saya di situ masih mikirnya ya memang ini saya udah kayak lebih ke agnostik ya Pak, karena mikirnya ada Tuhan tapi saya nggak percaya gitu sama Islam. Bukannya saya yang bisa halo, jadi bukannya saya yang kayak usaha menunjukkan gimana indahnya Islam di sini, tapi itu saya malah kebawa kayak orang-orang ini gitu. Oke. Jadi saya lebih kayak agama nggak penting, yang penting percayalah ada Tuhan, yang penting jadi orang baik, usaha gitu. Itu udah cukup gitu dulu. Terus akhirnya karena hubungannya nggak bagus ya Pak, dan kebetulan posisinya saya yang kerja karena saya ada usaha sendiri kan, dan usahanya juga alhamdulillah tuh selalu dikasih lancar Pak. Jadi walaupun saya tuh udah kayak orang paling ganteng sedunia Pak, tapi tuh enggak, karena Allah Maha Penyayang tuh saya dikasih kelancaran terus gitu. Jadi saya emang dari dulu tuh saya kayak tulang punggung juga. Keluarga saya tuh gede banget Pak, 7 anak, saya anak pertama, dan bapak saya tuh nggak kerja, udah lama banget nggak kerja. Jadi begitu saya udah kenal Eropa, duitnya beda kan ya Pak, euro ke rupiah gitu, sejak dari situ tuh selalu saya yang semua-muanya di rumah gitu. Terus karena itu juga saya punya kayak rasa ya aku bisa gitu, aku pasti bisa, dan sekarang punya keluarga pun ya aku harus bisa kayak gimana sih bisa bisa cukup buat keluarga kecil saya gitu ya Pak, sama suami, terus juga buat keluarga di Indonesia gitu kan. Jadi ada kayak rasa kebanggaan yang kesombongan gitu Pak. Terus lama kelamaan itu hubungannya halo, ada KDRT fisik dan finansial juga. Jadi uang saya tuh saya nggak pernah ada kontrol, yang pegang tuh mantan suami saya. Akhirnya cerai, saya nggak kuat, akhirnya cerai. Saya sampai lari ke kayak lembaga perlindungan wanita gitu Pak di sini Pak, karena nggak punya siapa-siapa ya, saya diancam mau dibunuh, dan dia juga ninggalin utang tuh ternyata banyak banget. Dan di Jerman itu pas saya ya Pak, nggak tahu sekarang hukumnya gimana, utang dari pokoknya kita tuh dihitung jadi satu individu karena sudah menikah. Jadi utangnya dia kalau dia nggak bisa bayar karena dia juga nggak pernah kerja gitu, dia tuh kayak dihitung memang dia nggak mampu bayar gitu. Tapi karena dia punya kayak properti yang emang nggak bisa dijual, jadi kayak pemerintah tuh nggak bisa bantu buat bayar. Jadi yang harus bayar saya gitu Pak. Itu sampai miliaran Pak saya bayar. Alhamdulillah bisnis juga lancar, tapi itu semua tuh nggak pernah bisa ada sisanya gitu Pak. Kayak habis terus gitu, buat ada tiba-tiba ada tahu utang ini segini banyak di sana, terus keperluan di rumah ada apa, nggak pernah bisa nabung, itu nggak pernah bisa Pak. Terus suatu hari itu tuh saya kayak udah, itu proses cerainya tuh juga lama Pak, 2 tahun, dan selama 2 tahun itu saya harus bayar tunjangan ke dia Pak. Bayarnya tuh sekitar ya kalau pakai kurs sekarang ya 25-27 juta per bulan Pak buat dia, padahal kita nggak ada anak kan. Sebentar. Itu selama 2 tahun. Kok bisa jadi istri yang bayar suami sih? Bukannya kebalikannya, seharusnya suami yang bayarin istri. Oh enggak, kalau di sini enggak Pak, kan penyetaraan gender gitu Pak di sini Pak. Oh gitu. Jadi di sini, iya, jadi karena suami itu memang nggak ada riwayat bekerja, jadi dia memang dinilai dan dipandang nggak punya kemampuan gitu buat bekerja. Jadi dia bakal butuh waktu buat masuk ke dunia kerja gitu. Jadi untuk masuk ke dunia kerja persiapannya itu harus mantan pasangannya yang bantuin gitu. Karena di sini tuh kayak melanggar hak asasi manusia Pak kalau sampai ada orang karena perceraian atau karena apalah masalah keluarga, masalah apapun sebenarnya ya. Itu kalau sampai lifestyle-nya itu bermutu, itu udah melanggar hak asasi manusia gitu Pak. Jadi otomatis saya yang harus, karena saya juga yang minta ya, jadi saya yang harus membiayai dia gitu, supaya biar dia lifestyle-nya bisa tetap sama kayak pas masih sama saya gitu intinya. Itu selama 2 tahun terus utang-utang semua. Iya Pak. Masalahnya dan apa hubungannya dengan salawat tuh, coba ya Mbak dipersingkat aja. Iya di sini, iya maaf. Jadi sampai akhirnya itu tahun 2025 tahun kemarin ya Pak, itu tuh ada satu masalah gede banget, dan itu kan saya masih lajang ya Pak, maksudnya bukan lajang, janda ya. Janda, dan itu saya kan sendiri. Nah saya itu kebetulan dulu orang tua di rumah itu pernah beli tanah gede Pak di Indonesia, di daerah Solo ya. Iya di Indonesia, dan itu tuh saya pas itu emang uang dari orang tua saya yang kebetulan pas itu mereka dapat warisan gitu Pak, tapi mau beli tanah tuh kurang dikit gitu Pak, kurang berapa ratus juta gitu. Mereka kayak minta tolong saya gitu, terus saya kirim ke itu tahun 2010.
Nah, tahun 2025 awal itu saya ada masalah gede, saya mikir, saya nggak bisa lari kemana-mana kan, itu totalnya sekitar 100 jutaan, Pak. Saya harus bayar di sini dan itu harus dibayar kontan gitu kan. Terus saya mikir, ya udahlah, karena saya merasa saya punya apa sih peran ya di keluarga dan saya juga pernah ikutan bayar tanah itu. Saya mikir, tolonglah itu tanah digadein, saya per bulan bayar gitu kan, Pak. Saya pikir itu masuk akal gitu kan. Jadi saya telepon orang tua saya, ngomonglah sama orang tua, ternyata tanggapan terutama dari bapak saya itu nggak enak banget, Pak, pas itu. Jadi saya dikata-katain gitu, kamu ngapain di sana di Jerman, gagal terus. Saya kayak ngerasa sakit banget kan, Pak. Terus akhirnya kita berantem parah dan ibu saya ada di samping bapak saya, tapi itu ibu saya diem gitu kan. Terus saya kan kayak sedih, kecewa gitu, maksudnya selama ini tuh semua hidup saya tuh buat ibunya gitu. Saya kayak ngerasa tuh ada, tapi saya nggak percaya agama. Yang saya pegang tuh ibu, yang paling penting tuh ibu terus gitu. Tapi sekarang saya dikata-katain kayak gini, kok ibu saya nggak belain? Padahal ibu saya kan tahu saya gini, Pak. Di situ loh, saya baru ngerasa benar-benar saya tuh bertahun-tahun nggak sholat, Pak. Tiba-tiba dari situ kayak semua tuh ke flashback, Pak. Saya nangis kan, kejer, ke flashback semuanya. Ya Allah, ternyata ya buat kamu Allah itu kalau mau ngambil sesuatu itu tuh nggak perlu orangnya tuh nggak ada, orangnya masih ada pun tuh kalau mau diambil sekejap mata tuh kayak sosoknya tuh kayak hilang gitu. Di sini konteksnya ibu saya ya, Pak. Terus nggak tahu kenapa tahun itu saya kan memang suka entertainment saya tuh cuman YouTube, Pak. Jadi pas saya buka YouTube itu tuh benar-benar setelah ini ya, Pak, setelah berantem itu saya tutup teleponnya, saya nangis beberapa jam, terus saya kayak mau tidur tuh mau cari yang biasanya saya setel buat tidur gitu, kayak lagu-lagu klasik gitu-gitu kan. Tiba-tiba muncul, terus saya inget banget itu channel Pak Ustadz, terus di bawahnya tuh channelnya Mbak Melisa. Yang saya pencet duluan itu pas itu punya bapak, tapi saya pas itu kan masih awam, maksudnya masih belum kayak apa sih, belum pernah tahu ya, Pak. Terus itu kayak orang bilang testimoni solawat gitu, terus saya pertamanya dari channel bapak tuh saya nggak percaya gitu, Pak. Terus otomatis dari YouTube-nya sendiri itu, dari situ ke setel lah yang dari YouTube-nya Mbak Melisa. Pas itu ada testimoni di Mbak Melisa itu tuh orangnya tuh kayak ada masalah tuh ratusan juta gitu, dan Mbak Melisa tuh bawanya sambil nangis, mungkin karena sama-sama wanita ya, Pak. Terus saya jadi kayak apa yang mungkin ya. Dari situ di malam itu juga saya langsung online pesan online tasbih digital. Ya, saya mikirnya ya Allah, aku pengen balik gitu kan. Habis saya pesan itu harusnya besoknya nyampe, saya langsung mandi besar, saya langsung sholat taubat. Itu, Pak, karena saya udah lama banget ya Pak nggak sholat. Itu tuh mau sholat aja tuh ya, yang saya ingat tuh cuman doa iftitah itu aja saya udah lupa, Pak. Saking saya tersesatnya gitu ya, Pak. Semua saya print dulu, saya tempelin di tembok sama di lantai. Biar ingat doa di antara dua, itu udah lupa semua, Pak. Terus akhirnya, di situ saya nangis. Jadi-jadinya mulailah saya sholawat. Sholatnya pas itu saya taunya cuman sholawat Jibril itu aja dari channelnya Bapak kan itu. Ada orang yang sholawat Jibril itu bapak-bapak itu. Terus saya mulai Halo. Saya nangis sampai ketiduran. Tadi terputus. Ya, terus putus. Mulai sholat. Mulai sholawat tuh ya itu sampai tiduran. Itu belum pakai tasbih. Besoknya tasbihnya datang, saya pokoknya paling enggak bisa 10.000 gitu kan. Sehari itu saya kan kerjanya sama anak-anak kecil ya, Pak. Kayak saya punya kayak TK kecil gitu. Ada anak 5. Jadi tuh sambil kayak pekerjaan ibu rumah tangga kan sebenarnya ya, Pak. Jadi sambil masak, sambil main sama anak-anak di sini gitu. Terus saya sambil sholawatan terus gitu. Hari pertama bisa 10.000, hari kedua sampai 3 hari bisa 10.000. Terus kayak mulai apaan sih gitu kan, Pak. Terus mulai turun gitu sampai 3.000 per hari gitu. Itu cuman saya kalau pulang pergi kerja gitu, Pak. Saya nggak ngerasain apa-apa di situ sampai sekitar sebulan. Sebulan itu kan saya urus tuh yang utang yang harus saya bayar sekitar 600 juta itu. Nggak tahu itu tuh gimana ceritanya. Saya sampai merinding. Itu tuh gimana ceritanya? Itu tuh tiba-tiba saya dapat surat. Itu jadinya itu ternyata ada salah perhitungan.
Dan jadinya itu saya harus bayar sekitar 150 Pak, dari 600. Oh gitu, jadi dikasih lebih Wah, murah ya? iya tuh mulailah saya flashback semua ya. Dari situ tuh kayak saya, ya Allah kok aku tuh udah kotor kayak begini, aku udah tersesat kayak begini. Masih ada kayak dan ajaib, dan saya di situ saya pikiran pertama ya Pak langsung kayak, wah ini tuh berkah sholawat beneran ini keajaiban sholawat gitu kan. Saya nggak pernah tahu sholawat. Dari situ saya mulai lagi tuh tiap hari saya, itu kan saya telat ya Pak, joinnya lihat Masuk grup. channelnya Bapak, channelnya Mbak Melisa, aku termasuk telat banget ya Pak. Itu jadi saya banyak banget tuh stok buat saya nonton setiap hari, setiap jam itu. Saya tontonin semua, saya dengerin semua sambil lipat baju, sambil apa semua saya dengerin Pak. Terus itu kayak membangun kepercayaan gitu ya Pak. Terus beneran, dan di posisi itu memang karena saya tuh kayak sebenarnya penghasilan saya tuh bagus Pak. Cuman karena mungkin nggak berkah ya, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak pernah sholat yang terutama, itu tuh kayak nggak pernah cukup Pak. Jadi sebenarnya hitungan sekitar 150 juta itu kan sekitar ya 7.000 gitu ya. 7.000 euro gitu. Itu tuh sebenarnya kalau saya pinter ngolah duit gitu ya, itu tuh nggak banyak gitu sama gaji saya gitu. Cuman karena di posisi itu saya tuh masih masih gimana ya, masih bener-bener kayak gelap gitu ya Pak. Di posisi 7.000 itu pun saya nggak ada Pak uangnya. Terus padahal itu kan sudah dikurangin banyak banget ya dari yang 600 juta. Terus saya kayak ada keyakinan, kayak tenang gitu Pak. Tiba-tiba kayak ini tahu mau bayarnya gimana, tapi kan ya namanya itu juga udah berita bagus ya Pak, udah pengurangannya banyak. Ada kayak tenang gitu, kayak ini pasti bisa lah gitu. Nggak lama Pak, 3,5 hari itu tiba-tiba ada duit 7.000, saya nggak pinjam sama siapa-siapa, dan saya lupa itu dari mana. Mungkin kalau saya ingat-ingat ya, itu kayaknya mungkin dari ini ya Pak, dari ada gaji-gaji yang lalu yang sempat ketunda gitu, dan langsung 7.000 tuh benar-benar pas 7.000 untuk bayar itu, nggak ada sisa sama sekali. Langsung saya bayarkan, itu sekitar bulan Maret berarti kan. Terus saya udah mulai nih di sini, udah mulai janji gitu kan sama diri sendiri gitu kan, udahlah abis ini aku pokoknya mau cari, kalau kan saya juga ya Pak utang ngedate ketemu cowok gitu kan, ketemu cowok-cowok di sini gitu, makan gitu-gitu tuh niatnya memang cari suami Pak, tapi saya nggak ada tuh pikiran mau cari suami yang Islam gitu, nggak ada. Pokoknya pengennya cari suami, nggak pengen tua sendiri gitu doang Pak. Tapi memang susah Pak cari di sini karena memang budaya istilahnya budaya perkenalannya tuh kayak beda banget gitu kan. Di situ saya udah mulai kayak, aduh saya nggak cocok nih, udahlah nggak usah cari lah, besok aja kalau pulang ke Indonesia mungkin lah cari aja lah yang seagama. Mulai dari situ mulai dari saya utangnya udah kelar itu, saya mulai pikiran kayak gitu Pak. Terus saya juga udah mulai mikir flashback ke belakang terus ternyata tuh udah bertahun-tahun itu kemarin itu tuh kayak saya keguguran, saya di KDRT, saya dikasih bukan cuma yang negatif ya Pak, kayak berkah-berkah yang positif di hidup saya gitu. Saya bisa bantuin orang tua, saya punya penghasilan sendiri. Itu semua tuh kan kayak rezeki ya Pak sebenarnya. Ya tapi itu kayak cobaan-cobaannya tuh kayak panggilan buat saya balik gitu kan, sama Allah gitu kan. Tapi saya tuh nggak sadar, dan iya. Jadi pas di titik itu tuh saya sadar, ya Allah ternyata kamu sayang banget sama aku gitu. Terus akhir-akhir di pas di waktu-waktu itu Maret April itu saya tuh mulai kepikiran tentang anak-anak, calon-calon anak saya ya Pak, yang memang diambil gitu ya Pak, memang nggak ditakdirkan untuk saya. Itu kan kayak tanda, kalau menurut saya itu kayak tanda saya disuruh balik gitu kan. Itu cobaan berat, tapi saya putus-putus. Halo? Iya, aduh Pak, putus Pak, maaf ya. Saya coba deh, ini HP-nya saya taruh dalam biar dapat wifi. Oke. Iya, terus akhirnya saya tuh kayak nggak tahu kepikiran anak saya itu, yang 7 anak itu nangis. Kebetulan tuh saya minta dikirim sajadah dari ibu, sajadahnya tuh ada Ka'bahnya gitu Pak. Saya nangis sambil saya elus-elus tuh Ka'bahnya. Ya Allah kepengen. Padahal saya tuh, ya Allah Pak, saya tuh bener-bener begundal Pak, nakal banget. Saya nggak pernah kepikiran, malah mau umroh. Adik saya yang bilang, pokoknya kalau bilang agama-agama itu saya cuma ngalah gitu.
sekarang tiba-tiba kepengen umroh gitu Pak. Terus itu bulan April Maret gitu kan. Terus tuh saya kayak tiba-tiba tuh kenal sama satu laki-laki Pak. Saya dari namanya itu kan dari dating app ya Pak, dari dating app gitu, dari namanya tuh kayaknya ini kayaknya orang ini nih, orang Muslim namanya gitu kan. Terus saya sebenarnya nggak suka kan dari biodatanya gitu, saya nggak suka kan, tapi aduh kayaknya Muslim deh gitu kan. Terus saya akhirnya terima kayak apa sih requestnya gitu, saya terima, kita ngobrol. Habis itu itu lama banget, tapi akhirnya sampai ketemu itu bulan Juni. Itu saya masih salawat terus ya Pak. Ngobrolnya lewat online atau gimana? Iya, itu beberapa bulan tuh ngobrolnya cuma ngobrol dikit-dikit doang gitu Pak, karena sama-sama sibuk kan. Terus tiba-tiba dia bulan Juni tuh bilang, ketemu yuk gitu, aku lagi di kota kamu gitu. Ya udah kita ketemu, tapi nggak mau di kafe, nggak mau di apa, kita di tempat terbuka gitu kan. Akhirnya kita ke taman gitu Pak, kita ngobrol, ternyata bener dia orang Muslim, dia tuh orang Palestina Pak. Terus iya, dan awalnya tuh kita nggak ada kayak suka-suka apa gimana, tapi begitu saya tahu dia orang Islam dan dia lagi mulai belajar, dan situ kan saya merasa juga saya mulai belajar gitu Pak. Yang bikin saya teguh itu tuh namanya iman kan naik turun ya Pak. Yang bikin saya teguh tuh bener-bener sholawat Pak, bener-bener yang bikin saya kayak tertarik lagi, balik lagi tuh sholawat lagi gitu Pak. Terus itu bener-bener sholawat tuh bener-bener kalau buat saya tuh bener-bener pintu buat balik gitu Pak. Nah sama si cowoknya ini tuh karena saya tahu dia tuh sebenarnya bukan tipe saya sama sekali gitu. Terus tapi tuh begitu tahu dia tuh orang Islam, lahir Islam, dia tahu orang Arab gitu ya Pak. Maksudnya tahu budayanya segala macam. Terus saya ya udah dicoba gitu kan. Dicoba setelah sekitar 3 bulan gitu saya udah mulai nggak tenang Pak. Karena ini kok ketemu terus tapi kok kita kan bukan Halo. Kalau kita emang nggak mau nikah, ya udah nggak usah aja, saya bilang gitu Pak. Terus? Tapi kan dia kan orang Palestina, tapi kan dia lahir besar di Jerman ya Pak. Jadi dia emang pikirannya juga nggak 100% kayak orang Arab gitu Pak. Jadi dia kayak pertamanya nolak Pak. Itu berjalan kayak gitu terus tuh sampai bulan November. November itu saya masih kayak akhirnya saya udahlah nggak usah lah, aku nggak mau lah tanya-tanya lagi lah. Kayak malu kan Pak, masa cewek yang nanya gitu kan Pak, saya gengsi gitu. Terus saya bilang udahlah kalau emang nggak mau nikah ya udah nggak usah aja, daripada kita ketemu pun itu tuh sebenarnya udah dosa gitu loh. Terus dia kayak dia tuh pas di situ masih kayak kamu tuh nggak masuk akal lah segala macem, orang dia juga orangnya sopan gitu kan, yang aneh-aneh. Terus udahlah kalau pokoknya nggak mau, pokoknya besok pokoknya aku blok nomor kamu gitu kan Pak. Terus beneran saya blok Pak 2 minggu. Tapi tuh selama 2 minggu itu saya tuh nggak tahu kenapa tuh ada kayak keinginan buat berdoa buat itu. Jadi saya kencengin itu Pak sholawat Pak. Terus 25.000 sehari. Masya itu. Allah. Tapi 25.000 sehari itu tuh tapi nggak selama 2 minggu full ya Pak. Itu cuma sekitar 10 hari. Terus saya kayak udahlah ya sudah pasrah gitu Pak. Tapi saya di situ tuh mintanya tuh ya Allah kalau emang ini tuh emang ada buat jodoh saya gitu, ya udahlah biar cepetin aja tapi dengan cara yang diberkahi gitu Pak, maksudnya nikah gitu ya Pak. Tapi kalau emang enggak ya udahlah, udahlah aku pasrah lah ya Allah, kalaupun nanti nggak dapet suami yang kayak aku pengen gitu ya, yang mau nikah segala macam, yang mau secara halal gitu, ya udah nggak usah nikah juga nggak apa-apa ya Allah, besok kan di surga juga pasti ada kan suami gitu Pak, pikirnya Pak. Terus akhirnya gimana? Terus nggak tahu kenapa itu Pak, bener-bener pas 2 minggu setelah itu dia tuh tiba-tiba datang ke rumah saya, dia bilang ya udah ayo kita nikah gitu Pak. Langsung weekend selanjutnya, jadi seminggu setelahnya itu langsung cari kayak penghulu, langsung dapet hari Minggu tanggal 7 Desember itu langsung kita nikah Pak. Nikah Islam aja langsung. Itu di situ tuh saya masih kayak nggak percaya gitu Pak. Mbak Bella di sana wali nikahnya siapa? Di sana wali nikah hakim aja Pak, tapi orang tua pakai video gitu Pak. Oh gitu, dengan video orang tua ya. Okay. Iya, karena kan nggak bisa hadir. Dan saya juga saya di sini sendiri gitu kan.
Terus tapi di situ kan saya nggak tahu ya Pak, kalau di sini tuh ada komunitas orang-orang Indonesia Muslim gitu, nggak tahu. Jadi ya terus tahu ada gitu, tapi kita udah nikah gitu kan, udah dapet surat segala macam. Nggak tahu kenapa seminggu itu tanggal 14 Desembernya itu Halo, kita tutup 3 minggu untuk halo, libur. tadi Ya, terputus Mbak. Halo, iya, maaf tadi Pak. Iya, sampai dengar. nggak tahu Iya, kenapa sampai dengar Pak. seminggu itu terus ngap gimana lagi? Setelah itu tuh seminggu kemudian tuh saya langsung berangkat umroh Pak, tapi saya sendiri. Oh, nggak ikut suaminya? Jadi habis nikah enggak. Jadi nikah gitu kan, sebenarnya memang udah ada wacana kan Pak, saya kepengen umroh gitu kan. Akhirnya nggak tahu setelah itu nggak tahu kayak semuanya tuh enteng aja gitu Pak. Enteng aja. Weekend selanjutnya saya udah di Mekah Pak. Apa yang Mbak Dan di rasain Mekah itu, selama umroh itu, apa yang kesan yang wah, aduh dirasakan? Pak, ya Allah, aduh saya merinding. Kayak gimana ya Pak rasanya tuh ya kalau di apa ya Pak, nggak tahu Pak, kayak isinya tuh saya tuh sedih, saya seneng, saya semuanya tuh kayak campur jadi satu, bersyukur itu yang paling ya Pak. Soalnya saya kan ketemu ya sama orang-orang yang di sana, orang-orang Indonesia yang lain. Itu saya mandiri ya Pak, umrohnya dari sini. Ketemu sama orang-orang yang dari negara-negara lain pun kita komunikasi walaupun terbata-bata gitu, kita cerita-cerita gitu Pak. Ada tuh yang mereka tuh yang berangkat umroh tuh nabungnya tuh dari lama, kepengennya udah lama, atau ada yang duitnya ada, waktunya nggak ada. Terus saya tuh kayak tersentuh gitu Pak. Sebenarnya saya niatnya tuh nggak kepengen menjalankan ibadah umrohnya gitu Pak. Di situ saya simpel aja kepengen ngerasain cinta ke Allah gitu. Doa saya tuh, ya Allah, aku nggak pengen cuma takut gitu sama Allah, nggak pengen cuma minta, tapi aku pengen jatuh cinta gitu sama Allah. Doa saya di situ itu doang gitu Pak. Nggak usah lah emang kalau memang belum waktunya buat umroh karena masih kotor gitu ya Pak, masih ngerasa berdosa banget gitu. Ya udahlah ya Allah, aku pengen di sana aja, kepengen sholat sama orang-orang lain yang sholat, pengen ngerasain atmosfernya Mekah, Madinah gitu Pak. Niat saya cuma itu awalnya. Tapi ternyata di sana saya ketemu kan sama orang-orang gitu, dan itu saya sebenarnya sama temen deket saya di sini, cewek satu, berangkat bareng, tapi dia sakit. Jadi selama dia umroh itu dia malah nggak bisa kemana-mana Pak, di hotel terus. Saya tuh tiap hari dari jam 4 subuh sampai jam 2 pagi ya Pak, saya cuma di luar terus Pak, di daerah Masjidil Haram terus, saya nggak keluar Pak. Saking saya adem di situ, betah gitu. Terus akhirnya saya yang nggak kepengen menjalankan umroh di situ. Saya cuma mikir kan di situ ibu saya belum umroh ya Pak. Saya tuh baru dua kali putaran gitu Pak. Tiba-tiba tuh kayak ada ibu-ibu di samping saya. Dia tuh kayak pegangin saya gitu. Saya kan risih ya Pak, dipegang orang-orang kan pada keringetan ya Pak. Saya tuh risih sebenarnya. Tapi saya lihat tuh ibunya tuh senyum gitu. Saya mikir, ya ampun, ini seumuran ibu saya. Ini dia jangan-jangan mau minta tolong, minta dideketin ke Ka'bah gitu kan. Terus saya deketin putaran ketiga itu, kita deket banget Pak. Jadi saya lepasin kan tangannya dia, terus saya kasih, kan dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya kasih kayak isyarat, ibu mau pegang gitu kan. Jadi saya lepasin tangan dia buat ngasih isyarat gitu kan ke dia Pak. Terus dia tuh cuman kayak ini loh Pak, kayak yang salam gitu sambil tangannya tuh jadi satu gitu, salam. Saya ke Ka'bah itu kan nganterin dia ya Pak, dia pergi. Ya udah, terus akhirnya saya mikir, ya Allah udah di sini, ya udah pegang aja sekalian. Masih begitu doang Pak. Terus akhirnya saya pegang itu selama saya tawaf itu tuh saya nggak ada doa apa-apa, saya cuma sholawat doang itu Pak. Saya udah mulai apal sholawat munjiat, sholawat nariyah, sama yang paling saya kenceng itu sholawat Ibrahimiyah ya. Saya nggak tahu berapa kali, pokoknya selama saya di Masjidil Haram selama itu 9 hari itu, saya tuh pokoknya sholawatnya Ibrahimiyah yang paling banyak gitu. Terus tiba-tiba udah di depan Ka'bah, saya pegang Ka'bah. Itu tuh pertamanya di dekat Ka'bah pun saya rasanya kayak masih biasa gitu Pak. Maksudnya nggak yang terharu apa gimana. Begitu pegang Pak, kayak kesetrum rasanya tuh kayak, wah langsung pecah nangis, kayak semua isi perut tuh kayak mau keluar gitu Pak. Saking terharunya gitu. Terus saya keluar selesai kan, itu umrahnya mau sa'i. Udah nggak kuat Pak, saya udah kayak lemes saking nangis. Kayak apa sih bahasa Indonesianya ya, nangis kayak yang nangis banget gitu Pak.
Mhm. Terus akhirnya dari situ kan ke Madinah, dari Madinah saya pulang. Itu suami udah mulai sholat segala macem kan. Terus saya kepikiran, itu tuh dari situ Pak, dari saya mulai nikah itu nggak tahu gimana ceritanya Pak. Yang saya biasanya tuh nggak pernah ada tabungan gitu Pak. Tiba-tiba Pak, kayak apalagi mulai dari tahun ini ya Pak, itu tuh bener-bener nggak tahu dari mana tuh tabungan yang nggak pernah ada itu tiba-tiba tuh kayak mencuat gitu Pak. Padahal saya nggak ada kerjaan tambahan, kerjaan saya tuh sama terus gitu. Masih yang dulu juga Kalau ya? di logik, Masih bisnis iya, yang dulu juga. Oke. iya, kalau di logika tuh nggak masuk gitu Pak. Sedangkan Mm-mm. pengeluaran tuh kan sama aja gitu. Kalau Kok suami ini yang kok? sekarang ada profesinya? Iya, dia dokter kebetulan. Oke. Kita masih hidupnya terpisah ya Pak, karena kita beda kota. Oh gitu. Kita masih ketemunya cuman, ya kita ketemunya cuma di weekend doang. Tapi memang ada rencana ke depan saya disuruh berhenti kerja biar kita ada program hamil. Terus saya bisa pindah ke tempat dia aja gitu. Jadi saya mau tutup usaha saya biar kita bisa program hamil gitu. Cuma Ya, dengan dari situ saya karena ada ya. nggak, saya mau tanya sih sebenarnya kalau dengan suami yang lama itu yang dulu ada masalah udah nggak ada masalah lagi sampai dengan sekarang. Oh, sampai sekarang Pak, dia sampai sekarang tuh masih dendam gitu sama saya. Dulu kan saya sempat mau dibunuh, sampai diteror-teror terus, Pak, itu selama 4 tahun saya diteror. Ini sampai sekarang pun masih nerornya tuh masih lewat pengacara gitu Pak. Pengacaranya dia masih ngontakin saya. Kita kan dulu pas nikah tuh saya pernah beli tanah di Indonesia. Halo. Nggak bisa kan Pak punya properti di Indonesia. Dia tuh masih neror saya terus, kepengen ngambil tanah itu gitu. Tapi ya teror-teror kayak gitu Pak, maksudnya dia cuman mau bikin saya takut gitu. Dia kadang-kadang ada tai, maaf Pak, ada kayak kotoran kucing, kotoran anjing banyak banget Pak ditaruh di pekarangan TK saya gitu Pak. Maksudnya aneh gitu kan Pak. Orang pagar juga ditutup, tiba-tiba kayak gitu. Atau tiba-tiba nanti dulu pernah ada orang beberapa waktu yang lalu tuh ada orang tiba-tiba nodongin pisau ke saya, aku bilang kalau kamu sampai ke polisi sekali lagi nanti aku bunuh gitu-gitu. Jadi masih ini sih masih belum selesai, tapi sekarang saya sebenarnya udah kebal kali ya Pak, udah nggak takut juga Iya. sih. Dan dia Maksudnya tahu saya kan Mbak sudah menikah. belum tahu. Belum, kalau semua teman-teman saya di sini juga sejak saya tahun kemarin itu ya Pak, udah saya cut kontak semua karena memang kehidupannya tuh nggak jelas gitu kan Pak, budayanya kan yang minum-minum segala macam. Saya udah cut kontak semua. Jadi kemarin saya nikah pun tuh saya nggak ngasih tahu mantan teman-teman saya gitu, teman-teman lama saya tuh nggak ada yang tahu. Cuman sekarang ada komunitas Indonesia orang Islam itu kan beberapa orang itu cuman orang-orang itu aja yang tahu gitu. Saya sekarang benar-benar udah nggak ada kontak sama orang-orang Jerman kayak temenan kasual gitu, nggak ada Pak. Jadi biar nggak ada yang tahu dulu aja. Circle pertemanannya Mbak Bella pun udah berubah ya, nggak ada yang dulu seperti dulu lagi. Iya, alhamdulillah udah Pak, ya. Oke. Lebih sehat gitu. Oke, terus tadi yang tabungan yang selalu ada tuh gimana ceritanya? Ya itu Pak, saya juga bingung. Tiba-tiba saya tuh ini Pak, saya tuh kemarin tuh kan pernah kan saya sholawat terus Pak. Cuman sekarang memang nggak yang sampai 20.000, 10.000 gitu enggak. Saya cuman yang sehari 3.000 gitu Pak. Oke. Terus saya tuh pernah lihat karena isinya kan itu ya keajaiban gitu-gitu terus ya Pak. Adalah satu tontonan lagi channel gitu, postingannya tuh tentang Yasin sama Waqiah. Nah, saya bilang sama diri sendiri gitu kan, cuman iseng aja gitu, bilang karena saya udah nggak pernah punya tabungan, saya bilang ya Allah pengen coba ini beneran gak ya Allah nanti kasih, aku mau minta 20.000 gitu Pak. Oke. Yang kecil aja dulu gitu kan pikirnya ya Pak. Terus kalau mau minta kan sebenarnya kalau mau minta 1 juta juga Allah kan maha kaya ya Pak, tapi di situ tuh kayak mungkin ada keraguan gitu kan. Saya juga agak nyesel kenapa mintanya 20.000 gitu kan ya Pak. Tapi pas itu tuh saya beneran amalin itu Waqiah sama Yasin itu selama 7 hari. Itu sebelum puasa kemarin. Selama 7 hari itu dua-duanya tuh 41 kali. Jadi termasuk nggak cepet juga. Terus udah agak kewalahan gitu karena sekarang saya kalau baca Al-Quran juga masih
nggak terlalu cepet gitu kan Pak. Ternyata bener Pak, hari ketiga Ramadan, hari ketiga puasa itu saya dapet, tapi dapetnya tuh nggak 20.000 ya Pak, dapetnya itu 14.000-an lah, ya 14.000. Maksudnya ini uang Terus tiba-tiba mata uang rupiah atau mata uang Jerman ini? mata uang Jerman Pak. Oh, 20.000 Euro. apa tuh? Euro yang namanya uang Jerman tuh. Iya, Oke. Terus 14.000, terus saya udah mikir di situ, dapat 14.000, alhamdulillah ya Allah, nggak 20.000 juga sih, tapi udah cukup deh, ini udah bukti gitu kan. Terus saya jadi cinta banget Pak sama Yasin sama Waqiah juga. Masya Allah. Terus habis gitu Pak, saya ngomong kan sama suami saya yang baru gitu kan, aku tuh baru minta 20.000, terus tiba-tiba aku beneran loh dikasih 14.000 gitu kan. Terus dia bilang, oh aku habis kirim kamu 9.000. Jadi saya merinding saya Pak. Tapi itu saya kan di sini tuh kalau transfer uang itu Pak, itu tuh bisa nyampainya tuh sampai 3 hari Pak. Di sini sebenarnya primitif, bukan kayak di Indonesia kan malah cepet ya Pak. Iya, lebih di sini tuh nyampainya bisa dong. Iya. Terus jadi tuh pas saya cerita ke suami itu, uangnya tuh belum masuk ke rekening saya. Terus saya bilang, aku habis dapat 14.000 gitu, alhamdulillah gitu kan, minta ini, terus aku ngamalin ini dapat 14.000. Oh iya, aku habis transfer kamu tadi siang 9.000, berarti malah lebih dong dari 20.000, dia gitu Pak. Iya dong. Terus saya langsung bilang, ya Allah, bisa gitu. Saya mintanya 20.000, dikasihnya 23 Pak. Terus itu kan bulan Desember setelah saya umroh itu Pak, saya tuh kepengen banget orang tua saya tuh juga umroh gitu. Dan di situ alhamdulillah saya sebenarnya ada rezeki buat ngumrohin dua-duanya langsung gitu Pak. Terus saya tanyakan ke orang tua saya, ibu saya pengennya tuh umroh di bulan Ramadan gitu. Soalnya kan katanya kan itu kan seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Pak. Terus? Saya khawatir karena ibu saya ada diabetes, tapi ibu saya udah kekeh banget gitu pokoknya. Terus akhirnya ya udah Bu, tanggal berapa gitu. Terus tanggal 27 kemarin, Ramadan kemarin 27 Februari ya Pak. Itu akhirnya tapi bapak saya nggak mau ikut, tapi soalnya kan masih ada belum berantem kemarin itu ya Pak, setahun yang lalu itu. Bapak saya kayak masih agak ngambek gitu sama saya. Jadinya ibu saya berangkat sendirilah. Dan itu di situ tuh saya kayak rasanya tuh saya malah lebih bersyukur gitu. Saya bisa umrohin ibu saya gitu Pak, yang saya kayak ngimpi pun enggak gitu, kayak soalnya saya tuh kan selalu mikirnya kayak ya udahlah ajak ibu jalan-jalan kemana gitu Pak, tapi nggak pernah ada kepinginan umrohin. Saya juga nggak pernah dengerin kata-kata ibu saya dulu. Kalau ibu tuh sebenarnya kalau jalan-jalan tuh pengennya umroh, saya nggak pernah dengerin Pak. Saya ya udah kalau mau umroh aja pakai duit kamu sendiri, kalau aku maunya jalan-jalan gitu Pak, saya dulu Pak. Tapi saya kayak ngerasa ya Allah, nggak boleh ya Pak bilang kalau Allah tuh sayang banget sama saya gitu kan, nggak boleh ya Pak ya, soalnya kan emang Allah tuh maha penyayang, maha pengasih gitu. Tapi ya Allah tuh bener-bener gitu, kayak saya tuh kayak apa gitu Pak dulu, bener-bener aduh, saya juga harus bilang saya juga bukan istri yang baik dulu kan Pak buat mantan suami saya, karena saya ngerasa saya yang punya duit gitu kan. Jadi saya kalau dia marah sedikit gitu saya kayak nggak terima gitu-gitu kan Pak. Saya tuh dulu bukan istri yang baik, saya tuh bukan muslim yang baik. Jadi anak juga saya bisa bantah bapak saya sampai jadinya berantem gitu kan. Tapi Allah tuh masih kasih saya kesempatan gitu, saya nggak dilepasin gitu aja. Halo? Bapak lewat channel Mbak Melisa, lewat sholawat, dan itu tuh bener-bener kayak nggak nyangka Pak saya Pak, ternyata tuh sedahsyat itu gitu sholawat, yang ternyata tuh bukan cuman uang ya Pak, tapi kayak berkah yang lebih besar menurut saya tuh bisa merasakan dekatnya ke Allah gitu Pak, ke pencipta, apalagi cinta ke Rasul gitu Pak. Karena jujur saya tuh sampai lama gitu mikir-mikir tuh sebenarnya tuh saya tuh cinta nggak sih sama Allah gitu. Soalnya saya cuma takut gitu kan Pak. Tapi kalau sama Rasul gitu kan, Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan, karena beliau juga manusia mungkin bisa relate gitu ya Pak. Saya begitu dengerin cerita Rasul tuh langsung jatuh cinta, saya bisa sampai nangis-nangis Pak denger ceritanya Rasul. Tapi kok sama Allah kok nggak bisa gitu. Ternyata memang jalannya harus cinta Rasul dulu, harus sholawat dulu baru bisa ke jalan itu Pak. Itu bener-bener aduh,
saya sampai sekarang tuh sering saya kan cerita-cerita ke teman-teman saya, ayolah kita sholawat bareng, ayo kita waqiahan bareng, yasinan bareng gitu. Yang dulu awalnya tuh kan teman-teman saya kan juga nggak yang agamis ya Pak, teman-teman. Otomatis orang saya juga dulu nggak agamis gitu Pak. Mereka tuh pada ngejekin saya, oh dasar Wahabi gitu-gitu Pak. Oh iya ustazah, iya ustazah gitu ya, pada bercanda gitu kan, nggak nganggap saya serius gitu Pak. Sekarang alhamdulillah Pak, kita ada beberapa temen tuh yang kita punya grup salawatan bareng juga Pak. Saya bilang, udahlah ikutan aja ke grupnya Pak Muklis, saya bilang gitu. Tapi mereka katanya nggak mau mau nabung dulu, mau buat bayar, nggak mau bayar dulu gitu katanya. Okay. Kalau ibu saya kan kemarin juga udah masuk ke grup ya Pak. Ibu juga, kalau ibu saya tuh lebih rajin Pak. Ibu saya tuh mualaf sebenarnya, tapi dia lebih rajin Pak. Ikut sholawatan Pak Muklis tuh setiap hari ibu saya. Masya Allah. Jadi ibu waktu itu selesai umrohnya di waktu itu? Alhamdulillah. Iya. Dan sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Ibu kan diabetesnya tinggi banget ya Pak. Tapi tuh sehat Pak. Pulang dengan terus selamat, kemarin ya? juga pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Seneng banget. Selalu berseri-seri Pak abis umroh. Dia bilangnya gini, Dok, kalau ada rezeki, ibu pengen nggak pengen diajak jalan-jalan, kita jalan-jalan aja umrah sebulan sekali gitu Pak. Pengennya tuh umrahnya sebulan sekali sekarang. Sebulan sekali. Iya, enteng ya Pak. Iya. Iya, diaminin aja. Ya udah ibu salawatnya banyakin ya bilang gitu. Amin, Masya Allah. Amin. Adik-adik saya juga Pak, semua adik saya 6 itu Pak, sekarang semua juga karena kita ada grup gitu. Terus setiap minggu tuh sekarang ayolah kita salawatan bareng, terus sebulan sekali yasinan bareng gitu Pak. Online ya jadinya? Iya online, Allah, online Pak. Jadi bener-bener Pak itu semua tuh saya juga mau terima kasih banyak, bener Pak, terima kasih banyak buat Pak Muklis ini, benernya Pak Ustadz nih dengan video-video Bapak itu Pak, namanya iman itu ya Pak, kalau pas lagi turun tuh kayak ya Allah, mau sholat mau wudhu aja rasanya entar dulu. Tapi kalau kayak apa ya Pak, karena liatnya kayak gitu, walaupun saya ulang-ulang terus ya Pak, kan kemarin Bapak juga sempet lama nggak upload itu kan, saya ulang-ulang aja terus gitu tuh kayak ngasih makan jiwa saya gitu Pak, biar saya semangat lagi, biar imannya tuh nggak merosot kayak dulu lagi gitu Pak, ada yang ngejaga gitu Pak. Terima kasih banyak Pak, semoga jadi amal jariah yang nggak putus buat Bapak ya Pak. Amin. Dan keluarga, amin ya Allah. Iya, Mbak Bella juga saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya di testimoni. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Iya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja percakapan kita ini ya. Halo. Aduh putus. Halo Mbak. Iya Pak. Iya putus. Kalau begitu kita sudahi saja pembicaraan kita ini ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya ya Pak. Semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lain, amin, yang imannya mungkin lagi turun. Amin ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itulah ya tadi kisah sebentar ya. Kisah Mbak Bella ya. Mbak Bella ini sudah belasan tahun ya tinggalnya di Jerman, dan tadi dia mengisahkan tentang kehidupannya yang bahkan sholat pun sudah lupa bacaannya, sampai nggak tahu bacaan sholat itu seperti apa. Akhirnya kemudian awal mulanya karena ditimpa banyak masalah, lalu kemudian mencari-cari video lah, ketemulah video YouTube saya, dan kemudian Allah berikan kepada beliau hidayah dan mulai lagi mengamalkan sholawat, mulai lagi memperbaiki diri, menata ibadah-ibadah yang lain. Dan Mbak Bella juga sudah tergabung di dalam grup WA Selawat Berjamaah yang saya pimpin. Teman-teman yang ingin bergabung di grup WA tersebut, silakan Anda mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan saya juga masih ada buku selawatan ini ya. Silakan teman-teman yang belum punya bisa diorder, dan ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, ke Singapura, ke Brunei, ke Malaysia, Cina, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemana saja silakan bisa diorder. Caranya langsung saja order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan bagi teman-teman juga yang ingin kisah-kisah keajaiban selawat yang ditayangkan di channel YouTube saya ini, jangan lupa untuk membagikan ceritanya, untuk berkirim pesan ke WA dengan nomor 0812 771 62924.
Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.